motivasi kepada yang sudah kita ibadah haji. Gak ada balasan haji mabrur itu, gak ada balasannya kecuali surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah kajian rutin Ahad malam rahimakumullah yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini, malam yang ke-6 bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah ini, Allah kembali pertemukan kita dalam satu majelis yang sangat mulia, majelis ilmu. Di dalamnya dipelajari ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah SAW, dan dilaksanakan di Baitullah, ya, di masjid atau musola ini. Moga-moga amal yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah menjadi bagian amal yang Allah lebih cintai, yang Allah beri pahala lebih ketimbang amal-amal yang dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kontekstual barangkali karena sekarang kita berada di dalam bulan Dzulhijjah. Kalau kalender Jawa disebut dengan bulan haji, karena memang di bulan inilah saudara kita yang tengah menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah haji yang insya Allah nanti mulai tanggal 8 Dzulhijjah akan segera bergerak menuju tanah lapang Arafah untuk melaksanakan hajinya, ya. Kata Nabi, Al-Hajj Arafah, haji itu intinya adalah di Arafah. Kita doakan moga-moga saudara kita yang sedang haji Allah berikan kesehatan, kemampuan, kelancaran sehingga bisa melaksanakan haji dengan baik, doa-doanya diijabah sehingga nanti kalau pulang dalam keadaan sehat dan bawa haji yang mabrur maupun mabrurah. Amin. Jamaah rahimakumullah, sering kita sudah mendengar bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Salah satu bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya, Allah itu memberikan kesempatan, memberikan waktu-waktu di mana waktu itu Allah memberikan kelebihan dibandingkan dengan waktu atau kesempatan yang lain, tanpa menafikan, tanpa meniadakan bahwa semua waktu itu adalah baik. Gak ada waktu yang tidak baik. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, insya Allah sering kita dengar, firman Allah itu menjelaskan bahwa setahun itu bilangan bulannya ada 12 sejak Allah menciptakan bumi dan langit, ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, itu Allah sudah menetapkan setahun itu 12 bulan. Tapi Allah kemudian memberikan penegasan minha arba'atul hurum. Kata Allah ini, ya,
dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan. Yang di dalam satu tafsir ada mufasir yang menjelaskan bahwa dimuliakan disucikan itu artinya bahwa kebaikan-kebaikan di dalamnya itu dilipat gandakan pahalanya. Tetapi dosa, perbuatan maksiat itu ya dosanya lebih besar. Oleh karena itu para alim memberikan peringatan pada kita, berhati-hatilah kamu di dalam 4 bulan itu. Berhati-hati itu artinya supaya kita itu selalu dalam ketaatan kepada Allah mastatokna, sesuai dengan kemampuan kita, dan kita berhati-hati supaya kita tidak melaksanakan perbuatan maksiat. Ya, wah apa bisa nggak melakukan kesalahan? Ya diupayakan untuk dikurangi. Paling tidak kita ada pikiran dalam kita, oh ini adalah bulan haram, sehingga kita perlu menjaga, memperbanyak kebaikan dan mengurangi kalau nggak bisa meniadakan perbuatan-perbuatan dosa. Memang Allah di dalam ayat itu kemudian menjelaskan dalam satu bagian kalimatnya itu adalah fala taslimu fihinna anfusakum. Allah wanti-wanti ya kepada kita, janganlah kamu berbuat zalim kepada dirimu sendiri di 4 bulan itu. Tapi ini bukan berarti berbuat zalim, berbuat dosa di luar 4 bulan itu boleh, bukan. Tapi Allah mewanti-wanti gitu. Sampai dalam kehidupan keseharian itu banyak kita memberikan hari khusus. Kalau orang tua pada anaknya, ini wayai ulangan loh, kamu belajar yang baik loh, kira-kira gitu. Bukan berarti kalau tidak ulangan itu tidak diperintah untuk belajar, tapi ini lebih khusus karena ini waktunya ujian, kamu harus belajar lebih baik supaya bisa menjawab pertanyaan dengan benar, kira-kira gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, wabil khusus. Nah sekarang ini sebelumnya 4 bulan itu di dalam satu riwayat dijelaskan oleh Nabi bahwa 4 bulan itu adalah salasun mutalawiyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Gitu ya. Zulqa'dah bulan kemarin, ya, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah yang sekarang ini, lalu bulan depan yaitu bulan Muharram. Kalau penanggalan Jawa itu bulan Suro. Bulan Muharram itu bulan mulia. Kalau berbuat baik itu paling dilipat gandakan, iya. Tapi masih ada saudara kita yang menghindari bulan Muharram itu untuk perbuatan yang baik. Pamannya apa sih? Ya mau syukuran undang kawan-kawan aja kok nggak berani di bulan Muharram kan gitu ya. Mau mantu padahal sudah sepakat waktunya, wah kok bulan Suro, jangan, dengan keyakinan bahwa itu adalah bulan sial, itu nggak boleh. Justru itu adalah bulan mulia, bulan yang disucikan. Kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah melipat gandakan pahalanya. Lalu yang satu kata Nabi, warajabun mudhara alladzi baina Jumada wa Sa'ban. Satu lagi adalah bulan disebut dengan bulan Rajab Mudhar yang berada di antara 2 Jumadi dan Sa'ban, yaitu bulan tadi bulan Rajab, bulan Rejab, sadurunge bulan Ruwah. 4 bulan itu Allah muliakan. Jadi pahala kebaikan di dalamnya dilipat gandakan. Baik. Oke, kita sudah sering kita kaji tentang bulan haram ini. Lalu jamaah rahimakumullah, mari kita masuk pada bulan yang sekarang ini, ya, yaitu bulan Zulhijjah.
bulan haji, bulan besar. Nah, namanya banyak ya, disebut dengan bulan besar juga ini. Sehingga hari rayanya disebut dengan hari raya besar, bodo besar. Ya, di daerah tertentu memang hari raya Idul Adha itu lebih ramai ketimbang dengan hari raya Idul Fitri. Ya, di daerah lain enggak. Yang semarak adalah bulan 1 Syawal, bulan atau hari raya Idul Fitri. Tapi tidak masalah. Orang Islam punya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-duanya hari raya, merayakan kemenangan. Ya, kalau hari raya 1 Syawal itu karena kita sudah berhasil melaksanakan ibadah puasa 1 bulan, ya, kemudian di bulan hari raya Idul Adha juga begitu. Nanti akan kita bicarakan tentang puasa atau yang ibadah puasa di dalam bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian mari kita masuk pada bulan Dzulhijjah ini. Apa sih keistimewaan dari bulan Dzulhijjah? Jamaah rahimakumullah, ada satu riwayat hadis riwayat Imam Bukhari. Insya Allah ini sering kita dengar beberapa hari ini. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi sabda Nabi, ma min ayamil amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam, yakni ayamal asri. Gitu. Kalau kita terjemahkan begini, tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada amal soleh, amal kebaikan, ya, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nggak ada amal yang Allah lebih cintai daripada amal soleh yang oleh hamba Allah itu, yang kita lakukan itu di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Sekarang ini kita berada di hari yang ke-6, jadi masih 5 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada yang menjelaskan lebih dicintai ini artinya pahalanya lebih besar, gitu. Pahalanya lebih besar, ya, dibanding amal soleh yang dilakukan di luar 10 hari yang pertama. Itu ya. Kok hebat sekali sih ini, gitu. Sehingga para sahabat juga bertanya pada Nabi. Apa kata para sahabat? Ya, qalu ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, matur kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat? Walal jihadu fi sabilillah, katanya. Ya Allah, ya Rasulullah, maaf, ya Rasulullah, apakah juga jihad fi sabilillah itu juga kalah pahalanya, kalah Allah cintai daripada amal yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah? Padahal jihad itu kan satu amal yang paling besar pahalanya. Dan tidak semua orang itu memiliki kesempatan jihad dalam arti perang. Enggak, wong negaranya adem ayem kira-kira gitu ya. Enggak mungkin berperang, enggak mungkin. Tidak memungkinkan untuk berperang dengan musuh. Ya. Baik. Jadi termasuk jihad ini kemudian sehingga Nabi juga menjelaskan. Kata Nabi menjawab pertanyaan itu, walal jihadu fi sabilillah. Iya,
Termasuk juga jihad fisabilillah kalah dicintai oleh Allah, atau ada yang menerjemahkan kalah pahalanya ya dibanding dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian, tidak dijelaskan amal saleh apa. Jadi itu umum. Pokoknya amal kebaikan. Apakah itu ibadah wajib? Apakah itu ibadah sunnah? Atau ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, memberikan makanan kepada orang lain. Kenapa tidak dikhususkan di situ? Pokoknya dikatakan tadi adalah disebut dengan al-amalus soleh, yaitu amal soleh, amal yang baik. Jadi kalau kita sholat maghrib kayak tadi, insya Allah nanti isya, Bapak Ibu, itu pahalanya lebih besar dari jihad fisabilillah. Hanya kita kan nggak ngeh ya, nggak merasakan bahwa itu Allah berikan kelebihan yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa, sehingga rasanya biasa. Kalau biasa ya akhirnya ya seperti biasanya. Mungkin kita tidak lebih bersungguh-sungguh di dalam sholat, kira-kira begitu ya. Kita tidak lebih memperbanyak sholat sunnah kita, padahal tadi loh, Allah lebih cintai, atau Allah lebih banyak memberikan pahala ya dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Tetapi jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi memberikan namanya istisna ya, pengecualian. Kata Nabi, jadi hadis tadi belum selesai. Ada kalimat yang terakhir, kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali yang bisa mengalahkan tadi, yang bisa menandingi tadi adalah seorang laki-laki yang keluar jihad fisabilillah dengan dengan malihi, dengan harta bendanya ya, juga dengan nafsihi, dengan jiwanya, badannya, jiwanya ya, kemudian harta bendanya dibawa keluar jihad fisabilillah ya, falam yarji'u min dzalika bisyai'in, kemudian tidak ada yang kembali satupun di antara dua itu. Artinya apa? Mati syahid, gugur di dalam fisabilillah tadi. Dan mati dalam medan perang itu tidak gampang ternyata. Kalau kita mendengarkan tarikh sejarah beberapa perang yang dipimpin oleh Nabi, sekalipun itu perang itu kalah, umpamanya perang Uhud, itu yang mati tidak sebanyak yang hidup yang pulang. Kira-kira gitu ya. Yang mati tidak banyak. Jadi orang yang jihad fisabilillah tadi pengen mati syahid, tetapi Allah tidak mengizinkan mati di medan perang. Dia tetap sehat, sekalipun dia ada luka, pulang lagi. Pahala mati sehat nggak ada. Pahalanya jihad fisabilillah tadi. Enggak gampang. Jangan kira kalau berperang itu mesti mati, enggak. Ya. Nah, itu kata Nabi yang baru menandingi atau mengalahkan pahala amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, ini 10 hari pertama loh. Bukan 10 malam, bukan. Siang dan malam. Ini berbeda dengan kalau kita pada saat Ramadan itu ada 10 malam terakhir. Kan itu malamnya aja ya, siangnya enggak.
Gitu. Tapi 10 Dzulhijjah ini siang dan malam Allah Nabi menunjukkan ayamun. Ya. Disebut dengan ayamul asri. Ayam itu hari. Kalau hari itu berarti ya malam dan siang. Ya, 10 hari pertama, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, saya sering menyampaikan ini supaya saya sendiri menjadi ngeh itu merasa, oh iya ya, kita ini sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mbah Harjo ini kalau berbuat kebaikan, pahalanya itu lebih besar dari jihad fisabilillah. Sekalipun kecil. Tadi adalah amal soleh, tidak disebutkan jenisnya, tidak disebutkan berapa banyaknya. Ya, tidak disebutkan banyaknya, tidak disebutkan jenisnya, besar kecilnya enggak. Ya tentu besar kecil itu akan nanti Allah berikan kelipat ganda yang lebih besar dibandingkan yang kecil. Tapi yang kecil pun, ini saya mendengarkan satu kajian, itu tetap dikatakan tadi adalah apa disebut dengan istilah Allah cintai, ahabbu ilallah. Allah lebih cintai. Allah melipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita mengisi hari-hari yang sudah kita lewatkan 5 hari ini, masih 5 hari ke depan, dengan amal kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Tidak mesti mengeluarkan harta, kan gitu ya. Dikira kebaikan itu sedekah, enggak. Sedekah juga termasuk, tapi tidak harus sedekah. Semua amal-amal kebaikan. Baik jamaah rahimakumullah. Lalu kita lanjut lagi. Ini masih keutamaan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Amal-amal yang secara khusus disebutkan di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah yang pertama tentu melaksanakan ibadah haji ya. Ya, haji dan umroh. Tapi kan kita ini sedang tidak haji dan tidak sedang umroh. Saudara kita yang melaksanakan ini, dia termasuk melaksanakan kebaikan amal soleh ibadah khusus di dalam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Yang salah satu hadis yang sering kita dengar, kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Motivasi kepada yang sudah kita ibadah haji, gak ada balasan haji mabrur itu, gak ada balasannya kecuali surga. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan, bahkan tidak dilakukan oleh saudara kita yang sedang berhaji, yaitu berpuasa. Berpuasa yang sangat ditekankan di dalam bulan Dzulhijjah adalah puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 ini mungkin dinten napa? Hari Kamis. Oke, hari Kamis. Kalau bahasa Jawanya ngiras-ngirus. Ya puasa Kamis memang biasa puasa Kamis, kemudian puasa Arafah. Moga-moga juga utamanya lebih besar lagi. Karena kita membuat biasa puasa Kamis, ya dapat pahala karena kebiasaan kita. Lalu juga puasa Arafah. Yang kata Nabi, ahtasibu, kata Nabi, aku berharap puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Keistimewaan puasa Arafah itu, Pak. Nanti ada puasa Asyura itu ada, tapi dia setahun saja. Ini 2 tahun loh. Dosa-dosa kita, kesalahan kita setahun itu diampuni, kemudian yang akan datang diampuni. Bukan berarti kalau nanti berbuat dosa setelah setahun itu nggak dosa, nggak begitu.
Tapi Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa setahun yang akan datang, insya Allah. Manakala kita bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, tetapi ternyata yang istilahnya itu disunahkan, ya, puasa itu ternyata bukan hanya tanggal 9 saja. Dalam satu riwayat ini kata salah satu istri Nabi itu juga katanya mendawamkan atau biasa puasa di bulan Dzulhijjah itu mulai tanggal 1. Tanggal 1 Mas. Tanggal 1 itu dina Rebo wingi. Ya. Dina Rebo wingi. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan puasa mulai Rabu kemarin sampai dengan 9 tadi kan masyru. Enten boten sing Rebo nek ben poso. Dereng sing Jumat wingi poso ning ora. Wabot loh, memang wabot. Jenenge ibadah sunnah itu memang lebih berat daripada ibadah wajib. Kok bisa? Kok bisa Mas Agus? Iya, karena yang wajib ini bareng-bareng kabeh poso kok. Aku nek dolan ora bakal ditawani kopi. Ora bakal ditawani teh, ora bakal diparingi, ora bakal di cawisi nyamian. Lah ngopo? Poso kabeh wajib. Tapi nek sunah godanya banyak. Ning dalan-dalan kuwi nggon jus kuwi ya rame banget, panas kok. Terus nggon teh kuwi ya rame banget, kok panas. Godanya banyak. Ya. Tetapi ingat loh ya, puasa yang kita lakukan tiap harinya itu pahalanya kata hadis tadi ahabbu ilallah, Allah lebih cintai. Ada yang mengartikan Allah lebih banyak berikan pahala bahkan dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Ya monggo, ini pilihan buat kita. Besok Senin lah diupayakan puasa. Tapi ini loh ya, ini sunnah loh ya. Jangan kemudian nanti memaksa-maksakan ya. Tapi ini sunnah. Ini sunnah itu bisa melaksanakan berarti hebat. Ya, hebat. Nek wajib kan orang lakoni dosa. Nek sunnah ini orang lakoni ora dosa kok. Ya rugi. Kenapa rugi? Gak dapat pahala yang lebih besar dari jihadun fisabilillah. Monggo lah. Isi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masih 4 hari. Aduh, Senin ora iso, Selasa ora iso, Rabu ora iso. Kamis diupayakan harus puasa. Gen sesuk terus bodoh. Mosok bodoh ora nggo poso. Gitu ya. Kamis nanti saling mengingatkan kita. Karena ada grup, ayo Kamis kita puasa, namanya puasa Arafah. Kata Nabi itu mohon pada Allah supaya nanti dihapus dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Insya Allah nanti semuanya puasa, jadi nggak ada masalah. Kunggon musola nek perlu dicawisi wedang teh buka bersama. Wah, nikmat. Ya, nikmat. Nikmat sekali. Karena itu nanti hari terakhir kita berpuasanya. Nek wis dina Minggu, wis dina Jumat nanti nggak boleh puasa karena hari raya. Tapi masih tanggal 10. Amal-amal kebaikan masih Allah lipat gandakan pahalanya. Oke, puasa awal Dzulhijjah. Jadi disyariatkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Dan masih ada 4 hari lagi. Kalau kita sudah membiasakan Senin Kamis ya Senin dan Kamis paling tidak. Nek ora iso ya paling tidak Kamis. Nek ora iso banget lah mau diniati insyaallah bisa, insyaallah bisa.
Lu kok kosong apa lho Pak? Ini perlu ajak dengan istrinya, dengan ngasih tahu, Bu, sesuk Kemis lho poso ya. Lah kok poso apa? Ini puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Dan alhamdulillah tahun ini hari rayanya bareng ya. Metode menggunakan hisab wujudul hilal, sudah tampak hilal pada malam Rabu kemarin. Ternyata kemudian dengan menggunakan ru'yat juga sudah bisa dilihat di Aceh, sekalipun masih 3 derajat lebih sedikit, tapi elongasinya sudah mencukupi katanya, sehingga bisa dilihat. Itu seperti Idul Fitri kemarin. Di semua wilayah Indonesia nggak ada yang berhasil melihat. Yang melihat adalah di Aceh ya, Aceh atau Medan. Ya pokoknya Sumatera bagian ujung. Sehingga bareng juga dengan di Makkah Al-Mukarramah. Saudi Arabia sudah menegaskan bahwa tanggal 1 itu mulai hari Rabu kemarin. Sehingga alhamdulillah ini serentak. Lalu yang berikutnya adalah yang disunahkan adalah memotong hewan kurban itu di hari rayanya, di hari yang ke-10. Tetapi memang boleh juga memotongnya hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Boleh. Tetapi kalau kita melihat keutamaannya tadi, mana yang paling utama? Hari tanggal 10, hari Jumat. Kan gitu ya. Itu kalau kita mengambil yang keutamanya tinggi, pahalanya tadi loh lebih dari jihad fisabilillah. Setu orang oleh boleh, bahkan minggu juga oleh kok, gitu ya. Tapi kalau kita mencari keutamaan itu dilaksanakan di hari Jumat. Saya tanya beberapa informasi, beberapa masjid mushola akan berupaya di hari Jumat. Pak nek rampung piye kok Jumatan? Ya Jumatan dhisik ora apa-apa karo leren. Jumatane khotbahe karo ora suwe-suwe kok. Ya, nanti pulang lagi melanjutkan, gak ada masalah. Pak, mengapa? Karena kita itu royo-royo untuk mencari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi ingat ya, ini bukan mesti harus Jumat ya. Nek setu ora apa-apa, gitu ya. Tapi kalau mau utama itu dari Jumat. Insyaallah di lingkungan Masjid Muttaqin akan berupaya memotongnya dari Jumat ya. Istabiqul khairat. Baik, tadi sudah disinggung oleh Ustaz Mustafa, kurban tidak harus gede, tidak harus mahal, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Sapi ora kudu 3 jutonan, 2,5 juta yo iso ngangkat, kira-kira gitu ya. Kambing tidak harus besar, tidak harus mahal, tapi secara fikih memenuhi, silahkan saja. Ya, semampu kita. Bukan berarti kita memilih yang kering, bukan. Mampunya ini yang ada itu yaitu gitu ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah takbir. Nah, ada satu riwayat begini Bapak Ibu sekalian. Hadis ini riwayat Baihaqi dari Ibnu Abi Syaibah. Dari Ibnu Mas'ud ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah itu bertakbir pada hari-hari tasyrik. Allah Maha Besar, takbiran biasa ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya itu. Ya. Tapi kemudian di dalam hari-hari yang lain itu juga memperbanyak takbir. Mulai tanggal 1 itu juga sudah dianjurkan untuk takbir karena ada perintah di dalam di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari al-ma'lumat yang ditentukan, tertentu, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sudah takbir Pak. Ayat takbir kan ada 2, ada namanya takbir mutlak yang bisa kita lafalkan setiap saat. Jadi mulai tanggal 1 kemarin ya,
kita memperbanyak sendiri-sendiri, di mana saja, kapan saja, asal nggak di kamar mandi ya, tapi di mana saja, sambil kerja, sambil itu. Kalau ingat kita takbir, takbir itu Allahu Akbar, tahmid itu alhamdulillah gitu ya, kemudian tahmid alhamdulillah, kemudian ada tasbih, ada tahlil la ilaha illallah, kita perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya, atau disusun dalam kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini namanya takbir yang mutlak. Tapi ada juga takbir namanya takbir muqayyad. Muqayyad ini adalah takbir yang karena tergantung kepada amal yang lain, yaitu nanti kita baca pada setiap habis sholat. Kapan mulainya takbir itu? Adalah mulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh. Jadi mangke dina Kamis subuh bisa takbir. Dipimpin imam betul sama betul nopo-nopo, gen liyane juga takbir. Takbir dewi-dewi malah ora takbiran. Ya. Terus sampai nanti asar tanggal 13 Tasyrik, hari Tasyrik yaitu hari Senin. Muqayyad itu. Ya, itu yang muqayyad. Kalau yang mutlak ya kapan saja. Sekarang, kapan, besok silahkan aja banyak itu. Tadi loh ya, ingat kembali, amal soleh pahalanya Allah lebih cintai. Diartikan juga Allah lebih banyak berikan pahala atau balasan ketimbang di hari yang lain, termasuk juga jihad fi sabilillah. Nah monggo, ini amalan mandiri nih. Mandiri itu nafsi-nafsi bisa dilakukan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita mengisi dengan amal-amal soleh yang karena kelemahan manusia, kemudian Allah memberikan keistimewaan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini dengan pahala yang lebih besar, dengan amal yang Allah lebih cintai, termasuk tadi adalah jihad fisabilillah. Nah intinya jamaah rahimakumullah, tadi kan hanya menyebutkan beberapa amal soleh, tapi intinya adalah seluruh amal soleh. Karena hadis Nabi mengatakan al-amalus soleh, tidak disebutkan itu ibadah wajib atau sunnah atau amal sosial, tapi intinya adalah amal-amal yang soleh yang baik. Jadi kalau Allah itu memberikan keutamaan amal yang saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, mari kita juga memahami kalau begitu kita jangan berbuat dosa ya di 10 hari pertama ini gitu. Ya, sehingga keutamaan yang banyak yang bisa kita terima. Alhamdulillah waktunya sudah menjelang Isya. Itu yang saya sampaikan jamaah rahmatullah, moga-moga menjadi pengingatan buat kita. Sering-sering kita ini kalau nggak diingatkan ya alalah, bahasa kita luweh-luweh saja, kayak nggak ada apa-apa. Tapi kalau diingatkan ini kan, oh iya ya, kemarin ngaji kita diingatkan ya, ayo kita, kira-kira begitu. Demikian, kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada baiknya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah. Moga-moga Allah mengampuni kita semua. Antana ya kumain akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.